Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mari sebelum kita memulai pelajaran agama pada siang hari ini, mari kita berdoa bersama untuk pelajaran kita agar mendapatkan berkah dari Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami tina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin 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 ya rabbal alamin. Ketika pelajaran online di rumah, kalian tetap belajar seperti ketika pelajaran tatap muka enggak? Ya tetap harus ya. Nah, ke masjid online enggak? Oh ya enggak boleh. Kalau ibadah ke masjid ya tetap ke masjid. Waktunya sholat, waktunya ngaji. Ya walaupun sekali lagi, walaupun kita melakukan ibadah juga harus tetap mematuhi protokol kesehatan. Ya, oke. Pada siang hari ini Pak Guru ingin sedikit menyampaikan materi tentang jujur. Ya, apa itu jujur? Siapa yang bisa menjawab? Apa? Tidak berbohong kepada orang tua. Oke, bisa. Ada lagi yang lain yang punya pendapat? Apa itu jujur? Berkata sesuai dengan kenyataan. Ya, bisa. Apa lagi? Berkata apa adanya. Ya, apa lagi? Apa, Abden? Jadi, intinya yang dinamakan dengan jujur adalah kita berkata apa adanya tanpa menambah atau mengurangi apa yang kita ketahui. Ya, Pak Guru ambil contoh dari yang dilaksanakan oleh Rasulullah Muhammad SAW ketika masih muda. Ya, seperti yang kita tahu bahwa Nabi Muhammad itu ketika berusia remaja itu beliau ikut berdagang pamannya. Yo, siapa yang masih ingat pamannya Nabi namanya siapa? Siapa? Muntolib itu kakeknya. Yo, siapa namanya? Siapa yang tahu? Pamannya Nabi Muhammad itu siapa namanya? Oh, yang lain coba yang lain. Abdullah ayahnya. Abu Thalib ya betul. Siapa? Rafa ya. Oke. Jadi pamannya bernama Abu Thalib. Ketika Rasulullah itu kan lahir sudah tidak punya ayah ya. Ayahnya kan meninggal ketika masih dalam kandungan Nabi Muhammad itu. Kemudian ketika lahir digantikan oleh pamannya. Jadi pamannya itu yang menggantikan peran ayah. Nah, ketika usia remaja, Nabi Muhammad ini ikut dalam perjalanan untuk berdagang ke luar negeri. Tapi jangan dibayangkan ke luar negerinya seperti zaman sekarang, naik pesawat. Itu enggak, naiknya apa? Naiknya onta, naiknya kuda. Nah, dalam perjalanan perdagangan itu, Nabi Muhammad ternyata membawa keuntungan yang sangat besar bagi rombongannya. Sampai orang-orang yang ikut dalam rombongan dagang itu merasa terkejut, kaget. Karena tidak biasanya dalam perjalanan dagang ini menghasilkan keuntungan yang sangat besar. Kemudian diperiksa oleh pamannya Abu Thalib. Apa yang terjadi ketika Muhammad ini berdagang? Nabi Muhammad ini ternyata ketika sedang berdagang, beliau itu tidak pernah bohong tentang kondisi barang yang dijual. Jadi seumpama Nabi Muhammad ini berjualan pakaian. Apabila pakaian ini memiliki lubang atau sobek di bagian tertentu, Nabi Muhammad pasti jujur. Seumpama ada baju yang harusnya seharga Rp100.000. Tapi karena di ketiaknya sobek atau berlubang, Nabi Muhammad pun jujur. Pak, pakaian ini, baju ini harganya normalnya Rp100.000.
Tapi karena ini bolong, karena ini sobek, karena ini berlubang, maka silahkan kalau mau dibeli 50.000 saja boleh. Nah, kemudian orang yang akan membeli tadi penasaran, masa iya ada pedagang kok barang dagangannya ada cacatnya kok mau jujur? Ketika diperiksa betul, oh iya benar-benar ada lubang, ada sobeknya. Kemudian seumpama ketika Nabi Muhammad berjualan makanan atau buah-buahan, tentunya apabila kalian sering mengikuti ibu ke pasar beli buah-buahan, pasti kalian seringkali menjumpai keadaan untung-untungan bagaimana Pak maksudnya? Ketika kita membeli jeruk, pasti penjual jeruk ini bilang, wah jeruknya manis, tak jamin 100% manis. Kalau tidak percaya silakan dicoba. Nah, kemudian ketika pedagang itu memberikan contoh sampel makanan atau buah-buahan untuk dicoba, dia memilihkan jeruk yang paling manis. Kemudian ketika si pembeli tadi setuju untuk membeli jeruk tadi, dia mengambilkan jeruk yang belum matang. Walaupun bungkusnya atau kulitnya sudah berwarna kekuningan, tapi ternyata belum matang. Jeruk yang belum matang tuh rasanya gimana? Kecut. Wah, begitu beli sampai di rumah, wah ini habis makan enaknya, kemudian makan buah-buahan. Ibu tadi beli jeruk manis tadi tak icipi waktu di pasar. Ketika dibuka kemudian dimakan, apa yang terjadi? Waduh. Hah? Pernah gitu? Ketika kamu buka, kamu merasa, wah sudah bermimpi ini pasti rasanya manis. Ketika dimakan ternyata langsung gini. Sampai merinding, masam atau kecut. Jadi Nabi Muhammad ketika berjualan yang berkaitan dengan makanan, beliau jujur. Apabila ditanya seumpama, Pak, buah yang ini manis enggak? Wah, saya enggak tahu. Tapi yang pasti ketika saya membeli ke tengkulak, ke petani yang memiliki perkebunan buah, petaninya bilang bahwa ini sudah matang. Maka insya Allah rasanya manis. Tidak berani Nabi Muhammad bilang, oh tak jamin pasti manis. Apabila sudah menjamin manis, ternyata rasanya tidak manis, kan berarti berbohong. Nabi Muhammad pasti mengatakan apa yang diketahuinya secara jujur. Ya. Maka Nabi Muhammad dikenal oleh orang-orang Quraisy waktu itu sebagai seorang pemuda yang jujur. Tidak pernah sekalipun berkata bohong. Apapun yang dikatakan oleh Nabi Muhammad pasti dipercaya. Ya, pasti dipercaya oleh orang-orang Quraisy. Nah, kita sebagai seorang muslim, ayo ingat dah, seorang muslim itu rukun Islam yang pertama apa? Syahadat. Syahadat ada berapa? Ada 2. Coba dibaca bareng-bareng. 1, 2, 3. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita sebagai seorang muslim berarti kan harus mempercayai, mengimani dan mencontoh apa yang sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad, diantaranya tentang kejujuran. Kejujuran itu kita yakin bahwa Allah itu selalu melihat kita, selalu tahu apa yang kita lakukan. Dan manusia tidak bisa bersembunyi dari siapa? Dari pandangan Allah, tidak bisa bersembunyi. Selain itu Allah juga memiliki malaikat yang ditugaskan untuk mengawasi manusia kemanapun pergi. Malaikatnya bawa buku catatan. Nah, jadi kalau dalam iman kepada malaikat ada berapa jumlahnya yang harus kita imani? 10.
Di antara 10 itu ada 2 yang tugasnya mencatat amal manusia. Namanya Raqib sama Atid. Dia mengikuti manusia kemanapun pergi. Seumpama Osa lihat uang Pak Guru jatuh, seumpama. Kemudian Osa ambil, kemudian lapor, Pak Ahmad tadi uangnya jatuh. Itu baru berniat untuk mengembalikan, itu sudah dicatat pahala. Baru niat untuk mengembalikan sudah mendapatkan pahala. Apalagi sampai mengembalikan kepada yang memiliki, pahalanya ditambah lagi, jadi dapat 2. Ya. Dan itu nanti catatan itu akan dikumpulkan ketika nanti di hari kiamat. Ketika namanya dipanggil kemudian diberikan bukunya. Ini namanya siapa? Ketika dulu hidup di dunia dia pernah menolong, pernah berbuat kebaikan, selalu jujur, tidak pernah bohong, maka itu akan menjadi amal nanti di hari kiamat. Ya. Jadi itu tadi sedikit materi tentang kejujuran yang Pak Ahmad sampaikan. Semoga kita sebagai seorang muslim bisa melaksanakan kejujuran seperti halnya jujurnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, apabila menemukan di jalan bagaimana? Pak Guru jawab nanti di pertemuan yang lain ya. Karena ini waktunya sudah siang. Biasanya dipulangkan Bu Fitri jam berapa? Nah, ini udah 1:30 lewat ya. Jadi nanti kita ketemu lagi insya Allah di minggu depan. Sebentar. Untuk tugas untuk kelas 5 nanti Pak Ahmad kirim di grup WA sekolah ya. Nanti bisa kalian lihat di situ, tinggal ditulis jawabannya, difoto, kirimkan ke Pak Ahmad. Soalnya tidak usah ditulis, tidak apa-apa ya. Terus nanti mungkin untuk teman-teman yang belum tahu nanti diingatkan ya. Apabila ada teman kalian yang belum mengerjakan silahkan diingatkan. Baik, untuk siang ini Pak Guru cukupkan sekian. Mari kita membaca wal asri untuk mengakhiri pertemuan dan pelajaran agama pada siang hari ini. Semoga Allah memberikan rahmatnya, ilmunya bagi kita agar kita bisa menjadi muslim yang pandai. Baik, mari kita membaca Al-Asr bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Alhamdulillahirabbil alamin. Pak Guru cukupkan sekian. Pak Guru akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.